Welcome to our channel. Hari ini kondisi ekonomi dunia semakin memperlihatkan ketidakpastian dan dihadapkan pada tantangan ancaman resesi pada 2023 mendatang. Dalam studi terbaru World Bank yang dirilis per September 2022, bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuannya sebagai respons terhadap inflasi yang tidak terkontrol, mengakibatkan kondisi ekonomi dunia diprediksi bergerak menuju resesi global di tahun 2023. Menurut laporan berjudul Risks of Global Recession in 2023 Rises Amid Simultaneous Rate Hikes tersebut, bank-bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga tahun ini dengan tingkat sinkronitas yang tidak terlihat selama 5 dekade terakhir, sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut hingga di tahun-tahun mendatang. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebut akibat kebijakan moneter yang agresif itu, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat sehingga ancaman resesi semakin sulit terhindarkan. Lantas, apa sebenarnya yang membuat ekonomi dunia sulit di tahun ini? Serta bagaimana skenario terburuk apabila resesi benar-benar terjadi? Apakah Indonesia bisa bertahan? Mari kita bahas. Resesi global umumnya ditandai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melandainya permintaan dari negara maju, melemahnya harga komoditas, dan terjadinya arus pembalikan modal atau capital reserve. Barangkali penjelasan ini agak sedikit membingungkan. Namun untuk memahami kondisi ekonomi dunia yang terjadi sekarang ini, setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan dunia diambang resesi berjemaah. Pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, ya benar, perang Rusia-Ukraina. Sederhananya seperti ini, ketika pandemi mulai melandai, kebutuhan masyarakat otomatis mengalami peningkatan. Permintaan pun kembali ke titik normalnya, seperti ketika sebelum pandemi. Nah, disinilah masalahnya. Suplai atau pasokan barang kebutuhan justru tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Pertanyaannya, kira-kira kenapa suplai tidak mampu memenuhi permintaan? Dalam hukum ekonomi, suplai membutuhkan produksi, sementara produksi membutuhkan modal dan modal tidak dapat dilepaskan dari uang. Sementara di saat yang bersamaan, produsen tidak memiliki modal yang cukup. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita tentunya tahu ketika pandemi berada di fase tertinggi dan kritis di tahun 2020 dan 2021, hampir semua aktivitas ekonomi di berbagai negara terhenti. Nah, kondisi inilah yang lalu menyebabkan mayoritas negara-negara di dunia mengalami kesulitan. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk bertahan, mulai dari stimulus ekonomi, keringanan pajak, mempermudah kredit, dan masih banyak lagi tujuannya agar roda ekonomi tetap berputar. Ya, semua ini barangkali kelihatan baik-baik saja. Ada yang optimis, namun tidak sedikit pula yang pesimis. Dalam hidup, hal itu bukanlah sesuatu yang dilarang negara, apalagi agama. Akan tetapi, dunia menjadi khawatir ketika Februari tahun 2022 lalu, di mana perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Dalam konteks ekonomi, perang tersebut menyebabkan setidaknya satu hal yang pasti. Ya, kebijakan, fiskal, dan moneter yang diambil oleh suatu negara menjadi tidak sesuai rencana. Perang ini tentu berdampak lebih pada banyak aspek, termasuk ketersediaan barang atau suplai, logistik, dan lain sebagainya yang mana tentu dapat kita rasakan hari ini. Misalnya kasus kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. Di berbagai negara pun tidak luput dari dampak dua faktor tersebut. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan dari negara maju sudah terasa sejak kuartal 2 tahun 2022. Di Amerika Serikat, negara ini tengah menghadapi badai inflasi dan saat ini sedang berjuang untuk keluar dari jurang serta ancaman resesi. Dalam terbitan CNN Indonesia, pertumbuhan ekonomi AS terkontraksi 0,6% pada kuartal 2 tahun 2022, setelah sebelumnya minus 1,6% pada kuartal 1 di tahun yang sama. Meski sudah 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, kondisi perekonomian AS belum dapat dikatakan resesi. Pasalnya hingga kini pemerintah Joe Biden masih enggan menggunakan kata resesi tersebut.
The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, juga menepis kekhawatiran soal resesi. Ya, The Fed bersikeras bahwa pasar kerja AS masih kuat dengan bukti 315 pekerja baru pada Agustus 2022. Sedangkan di Tiongkok, menurut laporan Bank Dunia per Selasa 27 September 2022, ekonomi negara ini diproyeksikan tumbuh 2,6% tahun ini. Angka tersebut adalah penurunan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 5,0%. Seperti diketahui, ekonomi negara ini melemah dalam beberapa bulan belakangan, menyusul kebijakan lockdown yang telah diberlakukan. Hal ini mengganggu aktivitas terutama dalam sektor industri, penjualan domestik, sampai aktivitas ekspor. Dalam laporannya, IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB real Tiongkok melambat tajam menjadi 4,3% di tahun 2022 sampai dengan 0,8%, yang persentasenya lebih rendah dari yang diproyeksikan dalam pembaruan ekonomi Tiongkok per Desember. Sementara di Eropa, mata uang euro merosot ke level terlemahnya terhadap dolar sejak akhir tahun 2020, membuat kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap resesi. Kenaikan harga gas alam juga turut menjadi pemicu ketakutan akan resesi. Data menunjukkan perlambatan tajam dalam pertumbuhan bisnis per Juni 2022. Tidak hanya itu, rilis memperlihatkan defisit perdagangan pada Mei 2022 yang disesuaikan secara musimas sebesar 1 miliar euro di Jerman, berlawanan dengan ekspektasi surplus. Nah, jika negara-negara maju saja di dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa diambang resesi, apa dan bagaimana jadinya dengan Indonesia? Jawabannya jelas, akan terdampak. Bahkan bisa jadi lebih parah. Sebagai bagian dari ekonomi dunia, Indonesia dipastikan akan terkena imbas resesi. Perlambatan akan merembet melalui jalur ekspor, pelemahan harga komoditas, hingga pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut akan membuat perekonomian domestik menjadi tidak pasti. Pertumbuhan PDB akan melemah serta anjloknya kepercayaan konsumen. Kendati Indonesia masih didominasi komoditas dengan kontribusi di atas 50%, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan per Juli 2022, nilai ekspor Indonesia turun sebesar 2,20%. Indonesia memang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas setelah perang Rusia-Ukraina. Tetapi, harga komoditas mulai menurun memasuki semester kedua tahun ini. Harga minyak sawit mentah, batu bara, nikel hingga emas terus melandai. Pada gilirannya, turunnya harga komoditas akan menggerus ekspor serta pendapatan masyarakat yang menguntungkan hidupnya dari komoditas seperti di Kalimantan dan Sumatera akan ikut tergerus. Contoh yang paling nyata adalah apa yang terjadi di Kalimantan Timur pada medio 2010 sampai 2012. Salah satu produsen utama batu bara tumbuh 5,04% saat masih terjadi booming komoditas pada tahun 2010. Begitu harga anjlok, pertumbuhannya pun ambruk dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 1,59% di tahun 2012. Pengalaman serupa terjadi pada Riau yang merupakan kantong utama produsen minyak sawit mentah. Pada tahun 2010, ekonomi Riau tumbuh 5,57%, tetapi amblas menjadi 2,48% di tahun 2013. Ketidakpastian ekonomi akibat resesi global juga akan membuat investor asing kabur dari emerging market seperti Indonesia dan berakibat pada melemahnya nilai rupiah. Di awal Oktober kemarin, rupiah sudah terpuruk 0,75% di hadapan dolar AS. Berdasarkan data Bank Indonesia, investor asing sudah mencatatkan jual neto sebesar 167,81 triliun rupiah dari awal tahun hingga 6 Oktober 2022. Nah, pelemahan rupiah akan membebani perusahaan dan masyarakat karena barang modal serta impor semakin mahal. Tidak hanya peralatan mesin perusahaan, harga handphone terbaru juga dipastikan akan mengalami kenaikan. Pada akhirnya, dengan ketidakpastian di tengah resesi, konsumen Indonesia perlu menahan hasrat konsumsi atau belanjanya. Pengurangan belanja terutama terjadi untuk pembelian barang tahan lama, karena konsumen fokus pada kebutuhan pokok mereka. Kondisi ini sudah tergambarkan dalam survei BI
yang menunjukkan indeks keyakinan konsumen atau IKK per September, di mana indeks pembelian barang tahan lama melemah ke posisi 102,5, terendah 5 bulan terakhir. Perlambatan ini terjadi lantaran masyarakat melihat ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan yang menurun. Nah, menurut kalian, mampukah Indonesia bertahan?